Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Adiela Rosana dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perbedaan musik tradisional dalam ragam pertunjukan. Apa itu pertunjukan musik? Adalah ungkapan rasa melalui media bunyi-bunyian yang ditunjukkan atau dipertontonkan atau dipamerkan secara langsung pada penonton atau audiens. Musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Musik tradisional dapat merupakan bentuk kesenian musik yang asli dari suatu daerah ataupun musik hasil enkulturasi dari daerah lainnya yang kemudian dikembangkan sesuai ciri khas dan budaya masyarakat setempat. Musik tradisional juga dikenal dengan sebutan karawitan, yaitu kesenian daerah yang diwujudkan dalam bentuk bahasa bunyi, sebagaimana diungkapkan Suryana dalam Budiwati 1985. Karawitan adalah musik daerah-daerah di Indonesia. Ciri khas pertunjukan musik tradisional: yang pertama, dipelajari secara lisan; yang kedua, biasanya tak bernotasi; yang ketiga, sifatnya informal dan sederhana; yang keempat, pemainnya tidak terspesialisasi sehingga dapat memainkan semua alat yang digunakan; yang kelima, syairnya berbahasa daerah; yang keenam, menggunakan alat musik dari daerah yang bersangkutan; dan yang terakhir, bagian dari budaya daerah tersebut. Pertunjukan musik tradisional dalam iringan tari. Musik dan tari adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Musik pada tari bukanlah sekedar unsur pelengkap saja. Keberadaan musik pada tari sangatlah penting. Iringan pada tari memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Sebagai iringan penyajian tari, pembawa suasana emosi penari, menambah semarak dan dinamisnya tari, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tari, dan menuntun emosi penonton dalam mengapresiasi. Musik iringan tari terbagi menjadi dua jenis, yaitu musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh penari itu sendiri. Contohnya seperti tepukan tangan atau tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, dan hentakan kaki, teriakan, senandung, nyanyian, dan sebagainya. Contoh tarian yang menggunakan musik iringan internal seperti tari saman dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Selanjutnya, musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari luar penari itu sendiri. Contohnya seperti tari yang diiringi oleh alat musik gamelan, angklung, kendang, rebana, piano, keyboard, dan alat musik atau instrumen lainnya yang dimainkan oleh orang lain atau lagu yang dinyanyikan oleh orang lain selain dari penari itu sendiri. Contoh tarian yang menggunakan musik iringan eksternal seperti tari Kandagan dari Jawa Barat dan tari Gandrung dari Banyuwangi. Musik tradisional untuk mengiringi teater. Musik pada pertunjukan teater mempunyai berbagai makna, peranan, dan fungsi masing-masing, tergantung dari komposer yang menggarapnya atas dasar skenario dan adegan, baik musik yang berupa bunyi atau musik yang berupa rasa dalam diri aktor, sehingga pementasan teater akan terasa tidak hidup tanpa unsur-unsur musikalitas. Seperti yang ditulis Sukanta 1996 tentang musik teater yang dicetak pada jurnal Kawit, bahwa terdapat beberapa fungsi tentang peranan musik pada pertunjukan teater, yaitu
Yang pertama, musik pembuka berfungsi untuk memusatkan perhatian penonton pada pertunjukan yang akan disajikan sekaligus memberitahukan bahwa pertunjukan akan dimulai. Yang kedua, musik pergantian babak berfungsi untuk menjaga stabilitas emosi penonton dalam menghantarkan suasana ke babak selanjutnya. Selain itu, berfungsi juga sebagai persiapan pada aktor dan stage crew. Yang ketiga, musik setting, musik yang menyajikan atau mengungkapkan tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, musik ilustrasi berfungsi membantu mengungkapkan suasana batin aktor dalam penokohan yang ada dalam cerita pada babak atau adegan tertentu. Yang kelima, musik theme song adalah musik yang diilhami oleh tema-tema yang dianggap penting dalam sebuah cerita. Yang keenam, musik soundtrack, sebuah komposisi musik yang biasanya berbentuk lagu atau nyanyian dengan teks yang tema dari lagu atau nyanyian tersebut menjadi tema utama atau pokok dalam cerita. Yang ketujuh, musik penokohan, komposisi musik yang digarap khusus sebagai ciri khas dari kemunculan seorang tokoh. Yang kedelapan, musik aksentuasi berfungsi untuk memperjelas maksud dari gerakan tokoh. Misalnya ketika dalam sebuah cerita, seseorang dikisahkan memukul lawannya. Untuk memperjelas gerakan tersebut, maka dipertebal dan diperjelas melalui musik aksentuasi. Yang kesembilan, musik penutup, musik yang berfungsi untuk memberitahukan penonton bahwa pertunjukan telah selesai. Dan yang terakhir, musik pelebur emosi, artinya menghancurkan atau membuyarkan emosi yang telah terombang-ambing dari adegan-adegan sebelumnya. Kemudian dilebur secara sengaja agar penonton sadar bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah sandiwara. Kesimpulannya, perbedaan musik tradisional dalam beragam pertunjukan adalah: yang pertama, dalam pertunjukan musik tradisional, unsur utama yang difokuskan adalah musik itu sendiri. Yang kedua, dalam pertunjukan musik tradisional mengiringi tari, unsur utama yang difokuskan adalah untuk mengiringi tarian tersebut. Dan yang terakhir, dalam pertunjukan musik tradisional mengiringi teater, unsur utama yang difokuskan adalah untuk mengiringi teater tersebut. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.